Hai everyone, selamat datang kembali di Simple Innovation dan masih di playlist tutor after ngantor, tempat kita belajar bareng seputar teknologi, mulai dari bahasa pemrograman, web application, back-end, front-end, mobile application, hardware, microcontroller, mini PC, IoT, Internet of Things, sampai data science, semuanya kita pelajari mulai dari nol. Nah, di video tutorial kali ini saya akan share seputar JSON. Apa itu JSON dan bagaimana cara membuat sebuah JSON file atau data dengan format JSON. Nah, kita bahas dulu apa itu JSON. JavaScript Object Notation adalah sebuah format data teks biasa ya, ataupun file dengan extension .json yang ringan dan biasanya dipergunakan untuk proses pertukaran data. Misalnya kalau teman-teman di back-end untuk bikin RESTful API, dari front-end merequest datanya dikirim dalam bentuk JSON biasanya ya, ataupun juga digunakan untuk konfigurasi file ataupun project. Misalnya kalau teman-teman bermain dengan Node.js, biasanya ada file package.json yang merupakan konfigurasi file berisi informasi-informasi seputar project yang dibuat. Termasuk di dalamnya ada beberapa list library apa saja yang digunakan. Nah, jadi secara umum fungsinya adalah untuk pertukaran data, yang kedua untuk konfigurasi file, atau sekedar untuk store data atau menyimpan data dalam format file. Biasanya extensionnya adalah .json. Nah, JSON ini sesuai namanya, JavaScript Object Notation, sebenarnya dibuat berdasarkan format objek yang ada di JavaScript. Dimana kalau teman-teman sudah bermain dengan JavaScript tentu paham betul ya, istilah objek di JavaScript berbeda dengan objek di bahasa-bahasa pemrograman lainnya. Nah, walaupun namanya atau formatnya itu dibuat dari JavaScript, namun sebenarnya JSON ini hanyalah teks biasa dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh bahasa pemrograman di berbagai platform teknologi. Misalnya teman-teman bikin sebuah back-end application dengan Go misalnya, kemudian front-end-nya dengan React. Nah, React.js-nya ini bisa merequest data dalam bentuk JSON dari Go. Jadi semua bahasa pemrograman dan berbagai platform teknologi bisa memanfaatkan JSON. Mulai dari back-end, front-end, mobile application, microcontroller, terutama untuk Internet of Things ya, sampai dengan data science pun terkadang beberapa dataset itu disimpan dalam bentuk JSON. Lantas bagaimana cara membuat JSON atau struktur JSON itu seperti apa? Simpelnya ada 2 poin yang akan saya share ke teman-teman. Struktur JSON itu yang pertama, tersusun atas objek, array, atau kombinasi antara objek dan array. Objek dan array di sini adalah definisi dari JavaScript ya. Objeknya JavaScript, array-nya JavaScript. Di mana objek itu hanyalah pasangan key dan value. Kalau di bahasa selain JavaScript ada yang menyebutnya sebagai record, struct, di Python ada dictionary ya, atau disebut hash table atau key list. Biasanya dimulai dengan kurung kurawal, kemudian key titik 2 value. Contoh seperti ini, kurung kurawal, nama titik 2 Andi. Atau misalnya lebih dari satu key. Jadi ada nama dan usia, bisa juga dipisahkan dengan koma ya. Jadi kurung kurawal, nama titik 2 Andi, value-nya, key-nya adalah nama, kemudian key kedua adalah usia, titik 2, 23 itu adalah value-nya. Nah, ini yang disebut sebagai objek. Yang kedua, bisa juga JSON ini tersusun atas array. Array-nya JavaScript ya, atau di bahasa lain kita sebut juga sebagai vector, list, atau sequence, yang berupa daftar value biasanya dicirikan dengan kurung siku, nah, atau kurung kotak ya. Contohnya seperti ini, kurung kotak 1,2,3,4, Andi. Nah, itu adalah elemen-elemennya. Jadi ada array dengan beberapa elemen. Satu variabel bisa memiliki beberapa value. Satu array bisa memiliki beberapa value dengan format yang berbeda-beda. Bisa juga contohnya A, B, C, D. Nah, itu juga termasuk array ya. Cirinya adalah kurung siku. Nah, jadi ada objek, ada array. Nah, untuk value sendiri dapat berupa banyak hal. Bisa berupa string atau teks ya, kata-kata, kalimat, alfabet, huruf, atau gabungan angka dan huruf. Bisa juga berupa number, angka, baik itu integer ataupun float ya, yang berupa bilangan asli ataupun bilangan desimal. Bisa juga berupa boolean, true or false, dan bisa juga berupa null ya. Khusus untuk key maupun value yang berupa string, di JSON itu harus ditulis dalam kutip ganda. Nah, jadi ada double quote-nya ya. Contohnya tadi, nama Andi. Nah, key-nya ini berupa string ya kan, berupa string. Maka harus ada double quote.
Dan value-nya, Andi, itu juga berupa string atau teks kalimat kata-kata, harus menggunakan kutip ganda alias double quote. Nah, secara umum, dua ini adalah bagaimana cara kita membuat sebuah file atau data dengan struktur JSON. Nah, setelah ini kita akan langsung praktek ya. Kita coba bagaimana cara membuat JSON dari objek, dari array, atau kombinasi antara objek dan array. Kombinasi yang dimaksud adalah misalnya bisa jadi objek isinya array, atau array isinya objek, atau lebih dalam lagi ya, ada array isinya objek, di dalam objek ada array, di dalamnya lagi ada objek, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, untuk mempraktekannya, saya akan menggunakan Visual Studio Code sebagai code editornya. Teman-teman bisa gunakan code editor yang lainnya. Mari kita mulai. So, saya sudah buka sebuah folder kosong di sini. Saya sudah buka Visual Studio Code, kemudian saya buka folder kosong namanya test, dan saya akan buat sebuah file, misalnya saya kasih nama 1.json. Nah, seperti itu. Visual Studio Code ini bisa membaca JSON dan dia nanti bisa memberitahu kita ya apakah ini JSON-nya valid atau tidak. Nah, yang pertama saya bisa kasih komen ya, Ctrl/ seperti ini, array, kita coba dulu yang berbasis array ya, yang berbasis array. Caranya adalah dengan kurung siku seperti ini, kemudian masukkan value-nya 1, 2, 3, 4, 5. Kita save, nice, tidak ada error. Artinya ini adalah JSON yang valid ya, valid JSON. Coba kalau saya tambahkan koma 6, save, ini juga valid JSON. Kalau saya tambahkan koma tapi tidak ada value-nya, saya save, kita lihat, nah ada merah seperti ini, nama filenya berubah merah, artinya ada kesalahan ya, ini bukan JSON yang valid. Nah, jadi value elemen terakhir dari array-nya itu harus tidak menggunakan koma. Nah, seperti ini. Oke. Simple ya. Nah, bisa juga array JSON itu tersusun bukan hanya number semua seperti ini, tapi juga gabungan. Misalnya ada stringnya. Kalau string kita harus pakai double quote, ya kan? Misalnya Andi. Nah, kita save, tidak ada error, tidak ada warna merah, berarti JSON-nya valid. Nah, apa jadinya kalau saya menggunakan string tapi dengan single quote? Misal seperti ini. Saya save, error, ya kan? Artinya string ini tidak valid ya. Harusnya menggunakan double quote atau kutip ganda seperti ini. Nice. Oke ya. Bisa juga tadi selain string, numbernya pun selain number bilangan asli bisa juga float ya atau bilangan desimal, misalnya 2,415. Nah, seperti ini. Save, masih valid, JSON yang valid. Nah, ini adalah contoh JSON dari array. Selain string, number, ada juga boolean. Nah, boolean kita bisa masukkan true or false seperti ini. Nah, T-nya kecil ya. True or false boolean-nya ini dari JavaScript. Jadi bukan dari bahasa yang lain. Kalau bahasa yang lain mungkin di Python true-nya itu kan T-nya besar ya kalau di Python. Nah, ini dari JavaScript. Ada true, ada false. Nah, begini. Kalau T-nya besar, nah malah error, ya kan ya. Nah, tapi Python pun nanti bisa membaca JSON dan juga mengkonversinya menjadi array atau list atau dictionary di Python. Nah, di sini saya hanya bahas tentang struktur JSON saja secara umum ya. Nah, begini. Selain itu bisa juga nilainya tadi selain string, number, ada boolean, true or false, ada juga satu lagi yaitu null. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah JSON yang dibuat dengan menggunakan array atau daftar value. Cirinya adalah dengan kurung siku. Kemudian elemen-elemennya disusun, dipisahkan dengan koma. Elemen terakhir tidak boleh diakhiri dengan koma. Oke, saya ganti namanya, rename. Misalnya satu array. Nah, gini ya. Kemudian yang kedua, saya akan bikin file baru. Sekarang saya akan coba buat JSON dengan objek. Nah, cirinya adalah dengan menggunakan kurung kurawal. Nah, kemudian key (2) value, ya kan? Misalnya nama Andi. Kita save, masih valid, ya kan? Jadi kurung kurawal, kemudian masukkan key (2) value-nya.
Key-nya ini kalau dalam string harus pakai double quote, begitu juga dengan value-nya kalau berupa string harus pakai double quote alias kutip ganda. Satu objek bisa juga mengandung lebih dari satu key ya dan value-nya. Misalnya ada nama Andi, kemudian dia juga punya key atau properti usia 21 misalnya, kita save, masih valid. Nah, ini adalah contoh JSON yang dibuat dari objek. Bentuknya seperti ini. Sama juga seperti JSON yang terbuat dari array tadi, elemen terakhir tidak boleh diakhiri dengan koma. Nah, koma artinya menunjukkan kalau di JSON ya, masih ada elemen yang lain. Kalau kita bikin dictionary di Python atau mungkin objek di JavaScript, elemen terakhir atau key dan value terakhirnya kita tambahkan koma masih valid-valid saja, ya kan? Tapi di JSON, elemen terakhir tidak boleh diakhiri dengan koma. Oke, nah kecuali ada key dan value baru. Nah, misalnya alamatnya, misalnya di Jakarta. Value dari key pair ini juga sama, bisa string, bisa number, bisa boolean, misalnya is married, false misalnya. Nah, kita save, masih valid. Nah, ini adalah contoh bagaimana membuat JSON dengan objek. Yang selanjutnya bagaimana cara membuat JSON dari kombinasi array dan objek. Nah, misal saya bikin kombi.json. Nah, contohnya seperti ini. Bisa array di dalamnya ada objek, bisa juga objek di dalamnya ada array, ya kan? Contoh misalnya ada array seperti ini, di dalamnya ada objek. Objeknya isinya sederhana, nama Andi, usia 21 misalnya. Kemudian saya tambahkan lagi koma. Nah, berarti ini di dalam array ada objek, ya kan ya. Nama yang kedua Budi, usia 22, dan yang ketiga nama Cici, usia misal 23. Nah, seperti ini. Ini contoh kombinasi array di dalamnya ada objek. Atau bisa juga misalnya objek di dalamnya ada list atau array ya. Yang keempat, kombi selanjutnya. Nah, jadi misalnya saya punya objek nama Andi, value-nya kombi.json ya. JSON. Nah, nama Andi, kemudian dia punya jobs. Nah, jobsnya ini dia lebih dari satu. Jadi berupa array. Nah, seperti ini. Misalnya dia sebagai seorang PNS atau dia sebagai seorang PNS, dia juga sebagai programmer, dia juga jobnya sebagai penyanyi misalnya. Nah, misal ya, jadi PNS, programmer, dan penyanyi. Nah, ini contoh kombinasi array di dalam objek ya, untuk membuat JSON dari objek di dalamnya ada array. Nah, atau yang lebih kompleks lagi ya, misalnya di dalam objek ada array, di dalam array ada objek, dan seterusnya. Nah, 5 kombi.json. Nah, misalnya di dalam ini ada list, kemudian ada objek nama Andi, kemudian dia punya daftar mobil misalnya berupa list. Nah, listnya ini berupa objek lagi. Nah, bisa juga misalnya mereknya ya, mereknya misalnya Mitsubishi, kemudian namanya misalnya Pajero Sport, kemudian dia juga punya data mobil kedua. Nah, begini, mereknya misalnya Honda, nama mobilnya Mobilio. Nah, itu dia basic ya, bagaimana cara membuat JSON, JavaScript Object Notation. Nah, itu dia tutorial seputar JSON, JavaScript Object Notation untuk video kali ini. Jadi intinya JSON, JavaScript Object Notation ini bisa kita buat dengan meniru ya format objek ataupun array, atau gabungan dari objek dan array JavaScript. Kemudian kita bisa membuatnya, dan JSON ini hanyalah sebuah file data biasa ya, format teks ataupun format file.json biasa yang biasanya digunakan untuk pertukaran data dari REST API. Misalnya kita melakukan request ke backend, responnya berupa JSON
Atau misalnya dari mobile application kita mengirim data formulir formatnya JSON ke backend supaya bisa ditulis di database misalnya. Selain untuk pertukaran data juga biasanya digunakan untuk konfigurasi file, misalnya konfigurasi project ya, atau konfigurasi di Visual Studio Code banyak sekali setting-setting yang menggunakan JSON. Windows Terminal juga menggunakan JSON. Beberapa project-project open source seperti Jupyter Lab itu juga sebenarnya tersusun atas JSON. Ataupun yang ketiga hanya sekedar untuk menyimpan data biasa ya, hanya untuk notes semata. Terima kasih sudah menyimak, jangan lupa like, share, subscribe, dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutor after ngantor selanjutnya. Bye-bye.